Hai teman-teman, selamat datang di IT News, tempatnya berita aktual dan fakta yang jarang diungkap media lain. Yuk dukung kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share, supaya lebih banyak orang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Salam pemirsa, perang Rusia-Ukraina semakin memasuki babak baru yang lebih brutal dan penuh kejutan. Dalam sebulan terakhir, Ukraina terus meningkatkan intensitas serangan ke wilayah-wilayah strategis di belakang garis pertahanan Rusia, memperlihatkan perubahan strategi yang signifikan. Serangan sistematis ke jalur kereta logistik Rusia. Pada malam 4 Agustus 2025 waktu setempat, Ukraina kembali menunjukkan taringnya dengan melancarkan serangan ke jalur kereta penting Arkida de Frolovo, wilayah Volgograd. Menurut laporan dari MASH, ledakan hebat mengguncang kawasan tersebut. Rekaman di lokasi memperlihatkan sejumlah gerbong tangki minyak yang meledak dan terbakar, menimbulkan rentetan ledakan yang menerangi langit malam. Jalur Arkida sendiri merupakan urat nadi logistik militer Rusia, setara pentingnya dengan stasiun Oktyabrskaya yang sebelumnya juga telah menjadi sasaran Ukraina pada 28 Juli lalu. Akibat serangan itu, arus logistik militer terganggu berat. Banyak kereta mengalami keterlambatan bahkan terhenti total. Serangan sistematis Ukraina ke jalur-jalur kereta utama Rusia memperlihatkan strategi baru, melumpuhkan mobilitas logistik militer lawan. Data menunjukkan, dalam 1 bulan terakhir, lebih dari 10 jalur kereta vital di Rusia berhasil dirusak. Mayoritas bersamaan dengan serangan udara ke pusat pengiriman pesawat tempur dan fasilitas logistik. Di wilayah otonom Yahudi di timur tengah Rusia, ledakan juga terjadi di jalur kereta api, diduga akibat operasi sabotase yang dikonfirmasi oleh intelijen Ukraina. Foto-foto dari lapangan menunjukkan kerusakan besar, termasuk kereta yang terguling, menandakan skala operasi yang sangat serius. Sektor energi Rusia jadi sasaran baru. Tidak hanya sektor logistik, Ukraina juga mulai menyerang infrastruktur energi vital Rusia. Pada malam 3 Agustus 2025, stasiun transit gas alam raksasa di wilayah Kurskaya, Siberia Barat, dilanda kebakaran besar. Sedikitnya 3 bangunan terdampak, 2 diantaranya adalah gudang penyimpanan gas mentah. Kobaran api membumbung tinggi, menimbulkan pemandangan bak zona perang. Fasilitas strategis ini berperan penting dalam memasok energi ke pabrik-pabrik dan pangkalan udara militer Rusia di wilayah tersebut. Serangan ini jelas dirancang untuk secara perlahan menggerogoti kekuatan tempur Rusia di garis depan. Serangan drone hantam kota Sochi dan paralisasi bandara. Di kawasan selatan Rusia, kota pesisir Sochi kembali menjadi target serangan. Pada malam 3 Agustus 2025, fasilitas penyimpanan bahan bakar pesawat di dekat Bandara Internasional Sochi dihantam drone Ukraina. Ledakan besar dan kobaran api yang terjadi langsung memaksa operasional bandara dihentikan sementara. Menurut sumber Open Source Intelligence, 2 tangki penyimpanan bahan bakar dengan kapasitas masing-masing 15.000 meter kubik yang khusus memasok aftur untuk kebutuhan penerbangan hancur total. Video amatir di media sosial memperlihatkan asap pekat membumbung tinggi, tepat ketika sejumlah pesawat hendak mendarat, memicu kepanikan di area bandara. Ratusan penumpang akhirnya terdampar, sementara banyak penerbangan terpaksa ditunda atau dibatalkan. Ini bukan kali pertama Bandara Sochi diserang. Pada akhir Juli lalu, bandara tersebut juga sempat lumpuh akibat serangan drone massal yang membuat seluruh jadwal penerbangan dibatalkan. Menariknya, sistem pertahanan udara S-300 yang dipasang Rusia di kawasan itu justru kembali mengalami malfungsi dan malah mengenai fasilitas sendiri saat berupaya mencegat drone Ukraina. Kasus salah tembak seperti ini telah berulang kali terjadi sejak awal konflik. Meski otoritas Rusia mengklaim situasi sudah terkendali, 2 insiden besar dalam waktu singkat diyakini akan menghantam sektor pariwisata Sochi. Pengamat memperkirakan, angka kunjungan wisatawan akan menurun drastis dalam beberapa pekan ke depan akibat ketidakpastian keamanan. Peningkatan serangan ke Crimea dan keberhasilan AU Ukraina. Sementara itu, pada malam 3 Agustus 2025, Angkatan Udara Ukraina kembali melancarkan serangan besar-besaran ke Bandara Saki di Crimea yang kini dikuasai Rusia. Serangan yang sangat terkoordinasi ini menewaskan dan merusak sejumlah jet tempur Rusia, memperlihatkan peningkatan signifikan kemampuan tempur AU Ukraina. Media independen Rusia, Astra, melaporkan bahwa 1 unit jet tempur Su-30 milik Rusia hancur, 1 lagi rusak berat, 3 pesawat Su-24 juga ikut dihancurkan, dan gudang amunisi di bandara tersebut meledak hebat. Api dan ledakan besar menerangi malam di kawasan tersebut.
Meskipun pihak Moskow belum secara resmi mengumumkan kerugian, insiden ini mendapat sorotan luas di publik. Perlu dicatat, selama ini Crimea dikenal sebagai kawasan tabu bagi Rusia. Publikasi gambar atau informasi dari wilayah ini sangat dilarang. Namun serangan ke Bandara Saki semakin sering terjadi dalam beberapa bulan terakhir, mengindikasikan bahwa sistem pertahanan Rusia di wilayah strategis tersebut semakin terancam. Di saat yang sama, Brigade 225 Ukraina melancarkan serangan balasan di front Sumi, berupaya merebut kembali inisiatif pertempuran, didukung oleh kekuatan udara yang semakin sering menggelar operasi lintas batas. Jet tempur MiG-29 Ukraina pun tercatat telah menjatuhkan bom pintar GBU-39 ke posisi militer Rusia di Kupiansk, menghasilkan ledakan dahsyat hingga membentuk jamur besar di udara. Pada momen Hari Angkatan Udara Ukraina, Presiden Volodymyr Zelensky secara resmi mengangkat Letnan Jenderal Anatoly Krivonozko sebagai Panglima AU Ukraina yang baru, sebagai bentuk pengakuan atas kepemimpinan dan kiprahnya di medan perang. Transformasi strategi dan modernisasi militer Ukraina. Kini serangan udara Ukraina ke wilayah Rusia sudah menjadi bagian dari rutinitas perang. Jangkauan operasi bahkan semakin meluas, menembus garis merah yang selama ini dijaga ketat oleh Moskow. Menteri Pertahanan Ukraina, Denis Shmyhal, menegaskan bahwa pihaknya sedang mengarahkan modernisasi kekuatan udara nasional ke standar NATO. Modernisasi ini bukan hanya untuk memenangkan perang saat ini, tetapi juga membangun fondasi pertahanan yang kokoh untuk masa depan pasca konflik. Kesimpulan, rentetan serangan yang dilancarkan Ukraina ke jantung infrastruktur militer, energi, dan transportasi Rusia selama sebulan terakhir bukan hanya memperlihatkan keberanian dan kreativitas militer, tetapi juga menandai babak baru dalam eskalasi konflik. Serangan yang kian intensif ini telah memaksa Rusia meningkatkan pengamanan wilayah dalam negeri, sekaligus memperlihatkan bahwa perang tidak lagi hanya berkutat di garis depan, melainkan sudah merambah ke jantung vital negara. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya. IT News juga memiliki channel di platform kancing.com. Mohon kunjungan dan bantu subscribe agar bisa mengikuti perkembangan dunia tanpa batas. Terima kasih. Link kancing ada di dalam description.